लाइभ देख्न सक्नुहुन्छ हैन पुलिस प्रशासनलाई चाहिँ नाङ्गै खेदाइरहेछन्। Awal mula kisah ini sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Pemerintah Nepal pada September 2025 memutuskan untuk memblokir sejumlah platform media sosial populer. Alasan resminya adalah untuk mencegah penyebaran berita palsu dan menjaga stabilitas. Tapi bagi rakyat, terutama generasi muda yang hampir seluruh hidupnya bergantung pada ruang digital, keputusan ini justru dianggap sebagai bentuk pembungkaman. Dari sinilah api kemarahan mulai menyala. Ribuan orang, mayoritas Gen Z, turun ke jalan, menuntut kebebasan berbicara dan transparansi dari pemerintah. Namun di balik tuntutan soal media sosial, ada satu isu yang lebih dalam dan menyentuh urat nadi rakyat Nepal. Dugaan korupsi di tubuh pemerintahan. Selama bertahun-tahun, publik sudah geram dengan praktik kolusi, penyelewengan dana, dan pejabat yang dianggap hidup bermewah-mewahan, sementara rakyat menderita. Ekonomi yang sulit, pengangguran yang tinggi, dan harga kebutuhan yang terus melambung membuat kekecewaan rakyat semakin menumpuk. Jadi, ketika pemerintah mencoba membungkam suara rakyat dengan alasan stabilitas, protes ini langsung membesar menjadi perlawanan terhadap seluruh wajah korupsi dan ketidakadilan. Dan di tengah hiruk-pikuk demonstrasi yang semakin panas, satu momen dramatis membuat dunia terkejut. Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Prasad Paudel, jadi sasaran kemarahan massa. Bagi rakyat, Paudel dianggap simbol utama kegagalan ekonomi dan korupsi yang merajalela. Ketika demonstran berhasil mengepungnya, situasi berubah kacau. Video yang tersebar luas menunjukkan Paudel dipaksa melepas pakaiannya hingga hanya tersisa pakaian dalam. Momen itu jadi lebih dari sekedar insiden memalukan. Ia berubah jadi simbol. Simbol betapa rapuhnya kekuasaan ketika kehilangan kepercayaan rakyat. Simbol bahwa pejabat yang selama ini berdiri di atas panggung politik bisa dipermalukan di jalanan ketika dianggap mengkhianati amanah. Gambar seorang menteri keuangan yang setengah telanjang melarikan diri ke sungai bukan hanya jadi bahan viral, tapi juga pengingat bahwa rakyat punya kuasa yang jauh lebih besar dari kursi pemerintahan. Namun, kejadian ini juga membuka perdebatan. Ada yang melihatnya sebagai keadilan rakyat, bentuk hukuman moral terhadap pejabat yang selama ini dianggap bersembunyi di balik kekuasaan. Tapi ada pula yang menilai itu terlalu berlebihan karena melibatkan pelecehan fisik dan penghinaan. Apapun sudut pandangnya, insiden Paudel memperlihatkan bagaimana akumulasi kekecewaan bisa berubah jadi ledakan yang tidak terkendali. Korupsi, ekonomi yang terpuruk, dan kesewenang-wenangan pemerintah akhirnya berujung pada pemandangan yang memalukan sekaligus bersejarah. Dan setelah kejadian ini, gelombang protes semakin tak terbendung. Korban jiwa bertambah, puluhan orang meninggal, ratusan lainnya luka-luka. Menteri Dalam Negeri mundur, Perdana Menteri KP Sharma Oli terpaksa lengser, dan pemerintahan sementara dibentuk untuk menyelamatkan Nepal dari kehancuran lebih dalam. Semua itu berawal dari satu hal sederhana, keputusan untuk membungkam media sosial. Tapi seperti bara api kecil yang dibiarkan, ia akhirnya membakar seluruh negeri dan mengguncang kursi-kursi elit politik Nepal.